Nah, sekarang gue lagi ada di Sukabumi nih, tempatnya mantep banget, dingin di sini sob. Sukabumi dingin banget tempatnya. Nah, gue sekarang lagi ada di Pasir Muncang, Kecamatan Nagrak. Gue lagi pengen ke Cikahuripan sob. Nih, ke Cikahuripan itu banyak mitos yang di situ. Nah, gue juga pengen nge-review ini. Itu mitosnya, salah satunya mitosnya adalah tempat ziarah dan pemandian di situ. Nah, mitosnya adalah kalau misalnya lu mandi di situ ataupun minum air di situ dari air pegunungan tersebut, lu bakalan dapat murah rezeki, mudah jodoh, dan bisa membuang sial di situ. Mantep banget kan? Nah, Cikahuripan juga kalau misalnya lagi kemarau panjang nih, Cikahuripan juga airnya nggak bakal kering sob. Gila kan lu di situ. Pokoknya lu ikutin terus di channel gua Intro Media, gas terus. Nih, sekarang gue lagi menuju ke Cikahuripan. Perjalanannya lumayan agak sedikit jauh dari jembatan Pamuyuran, itu sekitar 10 km. Nah, makanya gue juga itu kalau bagi lu yang demen jalan itu bakalan ada sensasinya buat petualang. Lu lihat kanan kirinya juga oke dan enak, tempatnya juga bener-bener lumayan nyaman gitu. Nah guys, pokoknya lu ikutin terus. Nah, ini pokoknya jalannya itu bisa, kalau bagi lu yang nggak kuat juga bisa naik ojek ataupun apapun itu. Pokoknya perjalanannya ya ini jalannya lumayan udah agak bagus sih di sini. Pokoknya ikutin terus di channel gua Intro Media, gas terus. Nih, gue sekarang lagi pengen mau nanya nih sama pengunjung atau pendatang di sini. Dia baru turun nih, kayaknya dia habis mandi juga di pemandian Cikahuripan. Makanya kita tanya aja kayak sedikit yuk tentang Cikahuripan dia. Yuk. Nah, ini dia nih. Kita pengen tanya salah satu dari ibu ini nih. Ibu, saya mau tanya-tanya sedikit nih. Oh iya? Iya, makanya saya juga lagi nge-review Cikahuripan, Ibu. Ibu, ini Cikahuripan baru turun apa udah selesai gimana? Udah beres, udah mandi, udah beres, pokoknya udah enak. Udah enak. Mm-mm. Tujuannya tujuannya gimana, Bu? Buat mandi sampai mandi Ibu jauh-jauh ke sini. Oh, mau cari apa ya? Buat nenangin hati, buat juga cari ya yang barokah lah. Dari yang barokah. Yang Ibu, barokah. dari mana, Ibu? Dari Jakarta. Dari Jakarta jauh-jauh ke sini. Iya. Sama keluarga. Sama keluarga besar. Oh, gitu. Ibu ikut mandi di sana. Mandi juga. Oh, gitu. Itu dipandu apa gimana, Bu? Ada pemandunya. Oh, Ada Pak Ujang pemandunya. pemandunya, jadi enak. Oh, gitu. Oke, guys. Nah, ini salah satunya pengunjung. Dia juga datang dari Jakarta buat mandi di Cikahuripan. Airnya mau juga mantap. Bu, makasih ya. Yuk, sama-sama. Yuk. Oke guys, nah sekarang gue udah nyampe di lokasi nih. Gue di lokasi penjarahan air Cikahuripan. Wah, mantep guys, tempatnya bener-bener mantep. Ini dia nih lokasinya tuh. Lokasinya kayak modelnya kayak gua gitu guys tempatnya. Mantep kan? Itu airnya juga jernih banget, bener-bener jernih. Nah, gue juga bakal ngerasain mandi dan gue bakalan minum air tersebut
dari Gunung Gede Cikahuripan. Nah itu dia mata airnya dari Gunung Gede sob ini, makanya gue di lokasi di kakinya nih, kaki Gunung Gede ini. Nah itu kalau bagi lu yang mau masuk nih, bagi lu yang mau masuk, sorry nih, maaf, alas kaki harus dibuka, sendal atau sepatu, dan jaga kebersihan pastinya. Jadi di dalam tuh bakalan steril, tempatnya juga nyaman, bersih. Pokoknya lu ikutin terus dah, apapun di sini mitosnya yang tadi gue bilang tadi, masalah ya mudah rezeki, gampang jodoh, terus buang sial, nah itu dan lain-lainnya ada pokoknya dah. Ikutin terus ya, gue ya, gas terus. Sekarang gue lagi ada di rumah kediamannya Pak Ujang nih, guru kunci atau kuncinya yang di sini. Makanya gue kenalin dulu sama lu semua nih ya. Pak, saya kenalin dulu. Ya. Benar Pak Ujang Pak ya? Ya betul. Benar Pak Ujang. Oke, saya juga dari ini nih Pak, dari Jakarta, juga pengen tahu nih asal usulnya Cikahuripan tuh kayak gimana nih Pak? Oh, sepengetahuan Bapak begini ya. Bapak ini memang dulu ya ada sebagai orang tua dari daerah Bapak, disarankan Bapak itu ya datang ke sini tempat. Nah di sini tempat itu dulu memang ada juru kuncinya namanya Bapak Yasin. Cuman Bapak Yasin itu mungkin udah waktunya diambil sama yang Maha Kuasa, ya udah meninggal. Juga nah, penerusnya ada juga adanya Bapak Ade gitu. Biasanya pengunjung tuh mau datang ke sini ke Cikahuripan tuh mau ngapain tuh Pak? Niatnya tuh mau ngapain tuh gitu? Ya itu sama Cikahuripan itu mungkin udah terkenal, udah kita tahu. Jadi ini suatu tempat untuk memohon. Ya mungkin itu masing-masing istilah keperluannya, masing-masing istilah keinginannya. Ya cuman itu setempat tetap yang memohon kepada yang Maha Kuasa. Semua juga cuman mungkin itu banyak yang dikabulkan di itu tempat begitu. Nah tadi juga pas kita masuk juga kita kan ngerasain masuk juga tuh. Sebelum masuk itu kita harus niat berwudu dulu Pak ya? Ya itu angka baiknya berwudu dulu gitu. Gitu. Jadi ya nggak boleh juga ngomong sembarangan. Ya, soalnya itu tempat mungkin udah yang bagus lah istilahnya gitu. Untuk kita berdoa, untuk kita memohon di situ. Bahkan tempat itu mungkin masing-masing lah di tiap daerah kadang-kadang ada kan tempat-tempat yang khusus yang untuk dikunjungi orang-orang yang membutuhkannya. Terus juga tadi kalau masuk ke situ juga harus pas sudah selesai mandi harus ditinggalin pakaiannya tuh Pak. Ya, itu alasannya gimana tuh Pak? Ya itu sih tergantung istilahnya keinginan. Memang ada mengatakan udah buang aja, ada yang buang mungkin masing itu masalah kepercayaan ya, kepercayaan masing-masing. Ada yang dibuang, juga ada yang enggak gitu. Itu mah tergantung ya pendirian masing-masing gitu. Jadi nggak ya istilah nggak ya, diwajibkan gitu. Cuman istilahnya ada yang juga dibuang, ada yang dipakai lagi. Gitu. Air tersebut juga air mata air itu juga dari mana tuh datangnya Yaitu tuh? air yaitu ini kan kaki Gunung Gede. Kaki Gunung Gede. Jadi ini air dari kaki Gunung Gede. Cuman ini dinamakan Cikahuripan. Yang itu dari kesononya kali sampai gede, namanya kali Cikahuripan. Nah ini pusatnya itu ini.
pusatnya nih. ya di gunung ini. Kalau di sini kan kecil ya, cuma isi lubang keluar air, ya ke sono mah kali gede gitu. Oh gitu. Gitu. Iya. Terus ada kejadian apa Pak? Suka pernah ada kalau kita ada pantangannya nggak nih? Pantangan buat orang pendatang, terus mau ke situ ada pantangannya nggak gitu? Ya kalau masalah pantang-pantangan sih ya sebetulnya mungkin ya belum ada yang dipastikan atau dijelaskan gitu. Cuman kan kita masing-masing punya istilahnya cara, punya istilah adat, punya mungkin pemakai gitu. Itu umpamanya orang-orang umpamanya ibarat kurang baik gitu istilahnya. Ya itu yang kadang-kadang nggak boleh, soalnya Bapak sendiri juga pernah bawa ke situ air segitu beningnya, begitu turun air jadi merah butek, itu ada kejadian. Gitu. Kalau yang nyelip di lubang itu belum pernah ngalamin. Nah, Tapi iya. katanya suka ada juga yang nyelip di lubang itu, padahal lubang itu kan luas. Itu mungkin itu kan masing-masing istilahnya ya diri masing-masing gitu. Diri masing-masing. Iya. Ya, Bapak. Terus ada hari-hari tertentu nggak Pak buat kesini gitu, kayak modelnya hari sekarang kan kebenaran pas lagi 1 Muharram nih banyak kan, makanya saya juga wah katanya ada tempat lokasi yang mitos nih ke Cikahuripan yang banyak orang biasanya dikunjungi tengah malam nih. Nah itu ada hari-hari kayak gitu nggak di sini? Ini di sini yang paling heboh, paling rame di bulan Maulud, bulan Muharram. Berhubung ini sekarang istilahnya bertepatan dengan istilah wabah corona, jadi di situ nggak begitu banyak gitu. Nggak begitu banyak. Kalau umpamanya nggak ada itu mah, wah susah. Kadang-kadang ngantri gantian. Dari Pak Ujang sendiri tadi hari ini kira-kira berapa orang nih Pak yang udah Bapak, kan Bapak mandiin juga, terus Bapak pandu juga orang yang mandi, sampai Bapak ajarin keliling, ambil air wudhunya, sampai ya kayak gitu Pak. Itu udah kira-kira berapa hari itu Pak? Ya mungkin ya di sini ya saya kan mungkin ya kesini juga ini ya kebetulan ya. Memang kan tadi juga sebelum kita udah ada, udah pada pulang gitu. Ya mungkin nanti ya setelah ini kita mungkin ada lagi yang datang. Oh gitu. Gitu nggak tentu, soalnya kan ada yang itu di situ 24 jam. Oh 24 Iya, jam. 24 jam itu tergantung masing-masing orangnya aja. Ada yang datang tengah malam, ada yang siang, sore, apalagi yang jauh. Soalnya tempat ini istilahnya apalagi dulu-dulu ya, kadang-kadang dari Flores, dari Kalimantan, Jauh-jauh dari ya. Sulawesi, sampai nginep, ada yang dulu ada yang nginep 40 hari di sini. Nah, Gitu. baru ngomongin nginep nih Pak. Jadi tempat ini juga bisa pengunjung atau pendatang bisa nginep di tempat ini ya, rumah ini ya? Bagi orang-orang tertentu, bagi yang mau ya bisa. Oh gitu. Nah oke guys, kayaknya gue juga udah cukup, udah banyak nih kayaknya nih dari dari Pak Ujang juga udah ngejelasin banyak tentang Cikahuripan. Jadi poin-poinnya banyak tuh guys dijelasin sama Pak Ujang tadi, makanya gue juga di sini udah makasih banyak ya Pak Ujang ya, kita juga dijelasin tentang Cikahuripan nih. Oke guys, gitu aja ya penjelasan dari Pak Ujang, guru kunci atau kuncen di sini Cikahuripan. Gue juga udah cukup luar biasa. Gue juga udah masuk, udah ngejelasin apa yang udah dijelasin sama Pak Ujang. Gue di sini juga, jadi kesini juga lu nggak dapat mitos ya, tapi lu dapat petualangan juga, perjalanannya juga asik. Nah bagi lu nih yang kesini, ini fasilitas di rumah ini bisa nginep di sini sob, ada casan bisa ngecas juga. Terus fasilitas lu mau begadang, mau bermalam, atau mau istirahat juga sekalian, mau santai-santai di sini juga bisa. Nah itu manfaatnya dari Cikahuripan, itu juga lu dapat manfaatnya kayak mudah rezeki, kayak lu dapat jodoh gampang, kayak lu buang sial juga bisa. Nah itu dia manfaatnya dari Cikahuripan. Oke Pak Ujang, gitu aja, makasih dari saya. Sama-sama. Oke, Ya, makasih guys. Oke, masih di Intro Media, gas terus.